Setelah kita udah berhasil buat migrasi database-nya, selanjutnya kita akan coba membuat contoh data atau dummy datanya. Untuk ngebuat dummy datanya, kalian langsung aja nih klik table games. Nah, kita akan ngebuat dummy data untuk games-nya ya. Nah, kalian langsung pergi aja ke table games. Terus di sini ada menu insert nih. Nah, ini kalian klik aja menu insert-nya. Kalian klik menu insert-nya. Ini kenapa tiba-tiba ada loading lama sekali ya. Nah, di sini kalian insert. Nah, harusnya muncul kayak gini. Untuk judulnya, kalian langsung masukin aja judulnya. Ini misal game pertama, terus publisher itu publisher 1, terus deskripsinya, deskripsi game pertama, tahun rilisnya itu 2019. Ini pertama ya, pertama. Terus judul yang kedua itu, game kedua, publishernya itu, misal publisher 2, deskripsinya itu deskripsi game kedua, tahun rilisnya itu 2021. Kalau udah kita go aja langsung. Nah, ini udah di go aja. Terus kalian lihat di sini di bagian browse. Nah, ini datanya udah berhasil ke input nih. Di sini ada judulnya, publishernya, deskripsi, dan tahun rilis. Nah, kalau misalnya udah kebuat kayak gini, nah selangkah selanjutnya itu kita mau coba tampilin ke halaman home sini. Nah, itu langsung kita gaskan aja. Nah, kalau kalian lihat sebelumnya di roadsweb.php ini, kan kalian lihat di sini dia langsung nge-return view, langsung ke halaman home sini kan di bagian resources. Nah, selanjutnya kita nggak bakal kayak gini nih, kita nggak bakal pakai cara ini. Kita bakal coba memanggil view home-nya ini melalui controller. Jadi dari routes ini kita bakal arahin ke controllernya, baru ke halaman views-nya gitu. Nah, ini caranya tuh langsung aja kayak gini. Jadi function ini aku hapus. Nah, atau misalnya kita coba buat dulu ya, buat controllernya. Di sini aku Ctrl Z dulu. Nah, di bagian app HTTP controllers. Nah, kalian buat di sini misal nama controllersnya itu misal app controller.php kayak gini. Nah, tapi kita nggak bakal buat manual kayak gitu karena kita udah ada artisan dari Laravel. Kita langsung coba aja nih fitur-fiturnya nih. Jadi di bagian Star One sini, nah di sini aku buka CMD, terus aku jalanin nih PHP artisan make. Nah, nama perintah itu make apa? Make controller di sini. Nah, kalian lihat di sini aku udah buat di sini buat membuat controller baru kita tuh pakai perintah namanya PHP artisan make controller kayak gini. Terus nama controllernya apa? App controller. Nah, kalian lihat di bagian sini, kalau misalnya aku enter, ya agak lama dia, lumayan. Nah, di sini udah otomatis langsung kebuat nih app controller. Kalau misalnya kita coba lihat, nah di sini udah dibuatkan kelasnya langsung oleh Laravel. Kita nggak perlu ngetik satu-satu lagi. Kita nggak perlu ngetik lagi buat nama kelasnya dan namespace-nya itu. Nah, selanjutnya buat return view ini langsung aku arahin aja ke folder app. Ini pakai backslash kebalik, gini backslash http. Nah, di sini app, terus http, terus controllers. Sini controllers. Terus namanya apa? App controller gitu. Nah, terus kita bakal pakai nama metodenya itu misal index di sini ya. Di sini. Nah, ini langsung aja nih kita coba tes nih. Jadi kan karena udah kita tentuin namanya index di sini berarti kita harus bikin function di sini. Public function index gini. Nah, baru di sini baru kita bisa nge-return view. Nah, di sini baru return view home. Nah, gini. Atau misalnya kita tes dulu. Kita return view text aja. Return halaman home gini. Nah, harusnya ini sama aja. Kalau misalnya kita coba jalanin, ini harusnya berhasil. Kalau misalnya kita refresh sekarang, nah ya, ini harusnya berhasil kayak gini. Jadi gini, kalau misalnya di halaman web ini, nah kita tuh nggak langsung return view-nya di halaman root. Jadi kita bakal ngarahin ke controller di sini. App http controllers. Nah, nama controllersnya apa nih? App controller.php. Nah, kita nggak perlu pakai .php, langsung aja kita ke metodenya nih, index. Kalau misalnya endakan kita di sini ganti namanya misal bebas gitu, berarti di sini juga bebas. Di sini.
bebas gitu ya. Nah, ini aku langsung aku Ctrl Z aja, di sini aku pakai index. Nah, baru di index ini kita return view. Nah, ini karena aku return halaman home, nah kita sekarang langsung aja return view home gini. Nah, ini harus bisa gitu. Kalau misalnya aku refresh, nah ini bakalan sama aja kayak gitu. Bedanya di controller sama di web PHP ini, nah kalau di controller ini kita tuh bisa ngelola datanya spesifik. Sebenarnya di sini tuh bisa-bisa aja kita bakal ngebuat sesuatu bukan return doang. Misal kita ngasih validasi if apa bla 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 gitu tuh bisa aja di dalam function tadi nih. Kalau misalnya kita bikin function di sini tuh bisa aja. Tapi karena kita mau ke spesifikin dan kita bakal ngatur ke sebuah MVC, makanya aku arahin dia ke sebuah controller gitu. Jadi jika seseorang mengakses apa URL ini, kita setting dulu nih di controllernya di sini. Ke sini baru dia nge-return view halaman home kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita dengan enaknya bisa coba kita olah nih database-nya lewat controller sini. Jadi si controller ini yang akan menghubungkan model dan view-nya gitu. Jadi ini kita di controller udah menghubungkan view, sekarang kita tinggal menghubungkannya dengan model gitu. Nah, karena kita tadi udah ngebuat apa namanya migrasi database, controller dan juga view-nya. Selanjutnya kita belum buat nih buat bagian modelsnya. Nah, kita bakal coba buat nih modelsnya. Karena kita tadi udah buat table namanya games ya kan lewat migrasi. Nah, selanjutnya aku bakal buat modelnya menggunakan CMD juga nih. Kan kita tadi udah buat controller. Nah, kalau buat model tuh caranya gini. PHP artisan make model. Nah, namanya itu game gini. Nah, kalau misalnya buat di game itu dia harusnya tuh singular gitu. Karena si model game ini dia bakal nyambung ke halaman table. Gini. Jadi kalau misalnya nama tablenya games dia kan plural ya. Apa namanya kalau misalnya dia rame-rame gitulah pokoknya yang belakang ada S. Nah, maka di sini di modelnya itu dia itu harus singular gitu, nggak pakai S kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita tentuin aja nih. Di sini misal protected dollar available. Nah, ini dollar available ini oke, bentar ya. Dollar available ini harusnya fill field yang boleh diisi. Nah, kayak gini. Nah, ini table-table yang boleh diisi nih. Table-table database yang boleh diisi. Atau enggak kita nggak usah pakai available dulu. Ini kita bakal komen aja. Ini bakal kita gunain nanti. Intinya di model sini kita harusnya udah nyambung ke bagian database-nya dengan table games gitu ya. Dia udah otomatis dari Laravel-nya langsung. Jadi si model gamenya ini nih, dia udah otomatis nyambung ke table di database yang namanya games di sini, gitu ya. Kalau andaikan misal di sini namanya games S-nya 4 gitu. Nah, kalian tentuin nama modelnya misal game, tapi kalian harus tentuin pakai di sini protected dollar games, sorry. Nah, protected dollar table. Nah, baru nama tablenya apa di sini misal games gitu. Atau tadi di sini misal nama tablenya itu bukan games atau misal apa ya permainan gitu. Kan kalau misalnya kan di Indonesia permainan segitu, di sini nama nama modelnya permainan pakai S kan aneh ya. Nah, kalau misalnya kan kasusnya kayak gini, kalian tinggal pakai aja nih si protected dollar table, terus nama tablenya apa permainan gitu. Tapi karena kita udah memenuhi aturan dari Laravelnya, di table namanya games pakai S, dan di modelnya nggak pakai S, nah ini harusnya udah sesuai dengan aturan Laravel, ini kita nggak perlu pakai gitu. Ini udah otomatis terkoneksi ke table-nya. Nah, di app controller ini, kita langsung aja kita panggil $games sama dengan, nah, harusnya ini kita panggil dulu use modelnya di sini kita harus use dulu si modelnya ini. Kita pakai keyword nama use, terus up di sini slash model, terus nama modelnya apa game gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini nih, kita tinggal gini aja. $game sama dengan game, titik-titik dua, all gini. Nah, ini tuh fungsinya itu kayak ngebuat kayak mendapatkan data-data gamenya. Kalau ini kan aku Vardam di sini misal Vardam, ini Vardam, di sini games. Nah, ini hasilnya bakalan dapat dari data-data yang ada di database harusnya. Nih kalau misalnya kita lihat sekarang, nah dia
Nah, ini mungkin agak burik ya kalau misalnya kita pakai Vardam biasa. Di sini tuh sebenarnya udah ada data-data dari database-nya. Nah, kita ada juga pakai Laravel, namanya itu DD Dollar Games gini. Nah, DD Dollar Games itu kayak singkatan dari Damdai gitu. Jadi kita dam dulu tuh tadi sama aja kayak Vardam. Nah, terus kita dai gitu. Nah, dai ini tuh sama aja kayak nge-return gitu. Jadi kalau udah di dai, perintah-perintah yang bawahnya itu nggak bakal dijalanin gitu. Nah, itu fungsinya dari DD. Nah, ini aku DD aja langsung damdai. Terus kalau misalnya aku refresh sekarang, nah dia langsung rapi nih. Bawahnya dari Laravel. Di sini udah berhasil kita munculin items-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada ya. Di sini di bagian attributes. Nah, di sini ada judul, publisher, dan lain-lain gitu. Nah, karena kita udah berhasil dapetin datanya di sini, ini kita lempar aja nih. Ini kita lempar aja ke dalam halaman home sini, ya. Data-datanya kita lempar ke dalam halaman sini pakai metode compact di sini. Compact Dollar Games gitu. Ini ya. Nah, ini game titik dua titik dua all itu, ini anggap aja kayak gini. Misal, kalau sebelumnya ini aku buka dulu GitHub aku. Nah, aku buka dulu GitHubku. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu yang di bagian PHP natifnya, oke, BNCC, PHP CRUD. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba lihat dulu buat di bagian function ya, di bagian function, terus di bagian proses function. Nah, di sini. Nah, sama aja tuh kurang lebih kayak gini. Kita bikin controller itu buat menampilkan semua gamenya. Ini game game titik dua titik dua all ini dia itu sama aja kayak select bintang from table game kayak gitu. Nah, ini dia udah dibikinin fungsi sama Laravelnya jadi kayak gitu. Sama aja kayak select bintang from game gini ya. Terus kalau udah kan udah dapet tuh hasilnya ya. Kalau misalnya kita Vardam tadi udah dapet hasilnya, nah langsung aja nih kita return nih. Kalau di sini kan kita harus di PDO ini kita harus nge-execute dulu terus kita fetch all gitu kan. Nah kalau di sini udah langsung ke fetch all, jadi kita langsung nge-return view aja nih ke home. Nah terus di home ini kita lempar nih data-datanya nih. Kita pakai perintah namanya compact di sini dollar games gitu. Nah, kalau misalnya udah, kan sebelumnya kalau misalnya ada kan di games ini ya, di bagian BNCC Recruit, kalau misalnya di table buku ini, di halaman books-nya, kita harus ini, bikin variabel lagi, dollar book sama dengan label semua buku. Nah, kalau misalnya udah kita compact gini, harusnya kita nggak usah bikin variabel lagi, jadi langsung aja kita di bagian bawah sini, misal ini aku kasih komentar, namanya banner, selanjutnya di sini ada konten, games konten gitu ya. Nah, kita langsung aja gini. Kita pakai perintah namanya add for each gini. Terus namanya itu tadi dollar games ya, dollar games s dollar game kayak gini. Nah, jadi kita tuh nggak perlu bikin lagi di sini, nggak perlu bikin variabel baru kayak sebelumnya. Kalau misalnya kita pakai PHP native, kita harus bikin variabel baru dulu. Dollar book sama dengan ngambil semua buku kita panggil, terus baru kita for it di sini. Nah, kalau misalnya anda kan di Laravel, kalian nggak perlu karena udah kalian compact di sini. Misal di sini nama compactnya itu apa ya? Misal di sini bukan dolar games, misal aku kasih dolar mantap gitu kan. Nah, berarti di kalian di sini harus dolar mantap di sini. Nah, kayak gitu. Oke, ini paling aku Ctrl Z lagi, di sini Ctrl Z lagi, aku undo. Nah, kalau misalnya udah di sini aku kasih H1, misal H1 dolar games, ya echo dulu ya, harusnya kalian bisa PHP echo kayak gini, harusnya ya, dolar game, judul, kayak gini. Kalau misalnya aku refresh sekarang, di bagian home sini, atau nggak bisa ya pakai sintaks PHP kayak gitu. Undefined variable games. Kalau misalnya kita coba dulu lihat compact dollar. Oh iya, di sini harusnya kita compactnya bukan dollar games, tapi kita compact namanya kayak gini. Nah, kita di compact ini kita nggak perlu variable gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin variable di sini, pas di compactnya itu kita tentuin namanya games gitu. Ini nggak perlu pakai variable gitu ya. Jadi di sini langsung aja kita panggil gelar game judul. Kalau misalnya kita refresh sekarang, Anda harusnya masuk nih di sini langsung game pertama dan game kedua. Nah, tapi karena kita udah pakai templating engine ini, kita tidak perlu pakai namanya tag pembuka, tag penutup PHP kayak gini nih.
kita langsung aja kayak gini. Kurung kurawal dan tutup kurung kurawal kayak gini. Nah ini sama aja kayak PHP Echo kayak gini. Kalau misalnya kita refresh sekarang harusnya sama aja kayak gini. Oke, oke karena kita udah berhasil nampilin datanya, langsung aja kita desain buat biar dia jadi rapih gitu ya. Kita coba rapihin. Di sini aku punya game, aku bikin div aja dulu. Buat di sini aku bikin div. Sebentar ya. Di sini aku atau nggak aku tampilin aja buat selanjutnya buat desainnya akan aku pisah ke video selanjutnya. Di sini aku ada game deskripsi, terus ada span misal di sini dollar game, terus publishernya pindahin ke atas, terus yang terakhir itu span buat tahun rilis gini. Bisa aku refresh sekarang, ini dia udah masuk ya. Kalau misalnya kita bungkus dia ke dalam div sekarang, div gini, terus aku kasih dia misal warnanya BG primary atau BG danger gini ya, terus aku kasih margin bottom itu 3. Nah, kalau misalnya aku refresh sekarang, nah dia harusnya udah muncul kayak gini. Oke, selanjutnya bakal kita buat desain.